Pak Alo, Pak Alosius. Ya. Jadi betul Pak. Saya pernah mengatakan bahwa seandainya korupsi di sektor pertambangan saja itu bisa dihapus, bisa diberantas, maka setiap orang rakyat Indonesia itu bisa mendapat 20 juta setiap bulan gratis, bukan pinjaman tapi diberikan. 1 juta aja sekarang 300.000 aja udah rebutan ya. Ini 20 juta. Cuma supaya diketahui yang saya sampaikan ini ilmiah. Karena ilmiah itu saya mengutip hasil data resmi yang dikeluarkan diumumkan oleh KPK, bukan oleh saya. Itu yang mengumumkan itu Abraham Samad, ketua KPK saat itu. Dia bercerita bahwa KPK sudah mengundang para ahli pertambangan, para ahli korupsi, para ahli ekonomi dari berbagai negara, bukan dari Indonesia. Lalu kesimpulannya, Pak, kalau di tempat Anda itu korupsi di bidang pertambangan aja, tambang kita kan banyak ya, ada emas, nikel, minyak, batu bara dan sebagainya, dan banyak ya. Itu kalau itu ditutup aja korupsinya dari tambang itu, ini negara ini sudah kaya raya, rakyatnya makmur, dikelola secara profesional. Itu hasil penelitian, bukan kata saya, bukan janji saya. Itu saya ngatakan yang dikatakan oleh Abraham Samad, dan Abraham Samad juga betul mengatakan itu, mengakui, dan ada jejak digitalnya. Dan sesudah saya menjadi Menko Polhukam 4 tahun ini rasanya kok benar itu ya. Rasanya benar, karena korupsinya di mana-mana nih, ada backing itu ya, ada mafia tambang apa gitu. Lalu di situ ketika akan diselesaikan backing pejabat. Kalau ada jaksanya bagus, jaksanya yang dipindah. Atau dia naikkan pangkat agar tidak mengurusi kasus. Itulah sebabnya yang saya katakan itu sebenarnya sudah diketahui umum, hanya tidak berani mengatakan orang tuh. Saya katakan, apakah Pak Mahfud hanya ngomong jargon doang, kata yang Pak siapa yang terakhir tadi itu, Pak Sambut, jangan jargon doang. Enggak jargon, nyatanya saya bertindak. Saya sudah mengumpulkan ratusan triliun dalam 400 tahun ini dari korupsi, itu pun dengan kewenangan yang terbatas, belum lagi yang dilakukan oleh KPK, belum lagi yang ditemukan oleh polisi, oleh jaksa dan sebagainya. Itu baru di saya tuh 701 triliun dari kasus-kasus yang saya ungkap, yang diselamatkan kemudian oleh pengadilan putus sekian, itu 701 triliun 4,5 tahun. Baru di kantor Kemenko yang tidak punya kewenangan yuridis langsung, apalagi kalau di kantor-kantor yang punya kewenangan yuridis langsung. Itu sebabnya saya katakan itu Polhukam itu kendalinya harus tetap diberi akses nanti kepada siapapun wakil presiden yang akan terpilih, beri akses agar itu ditangani. Di sana sudah banyak kok datanya, sudah saya susun ini masalahnya, ini cara menyelesaikannya, dan itu hanya bisa diputuskan, para penyelesaian tertentu itu hanya ada di presiden dan wakil presiden. Karena Menko Polhukam itu kan tidak punya undang-undang Polhukam, masing-masing itu punya, misalnya Menteri Kehakiman, Hukum punya undang-undang sendiri, Polri punya undang-undang Polri, Jaksa punya undang-undang kejaksaan, yang lain punya undang-undang sendiri. Saya mengkoordinir, itu pun bisa saya selamatkan, bukan jargon gitu. Kemudian infrastruktur hari ini ya semua pekerjanya dari luar, diperlukan sebenarnya mitra lokal. Oke Pak, saya catat. Kemudian Pak siapa nomor 2, Sermas? Pak Servas, agar ada pemikiran adanya produk hukum perbaikan dari aspek
ketataniagaan. Misalnya masalah perizinan, betul. Bapak sekarang ujian MKM itu harus lewat 24 institusi, Pak. Itu perizinan. Akses terhadap market, akses terhadap informasi. Kadangkala ada proyek itu disembunyikan tuh oleh pejabat tuh. Nanti kalau sudah ketemu orangnya yang bisa kolusi dikasihkan, dia dapat. Itu informasinya, enggak ada. Kadangkala besok ada proyek gitu, diam, enggak diumumkan, hari waktu sehari sebelumnya diumumkan, besok ditutup, orang udah enggak memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat dia sudah punya. Itu kan akses informasi. Ya. Itu yang saya catat, akses terhadap pasar sama, Pak. Nah, NTT ada di Pasifik Selatan sehingga harus jadi sentra pertumbuhan ekonomi. Baik, Pak. Ibu Maria Sitanggang. Sana ya? Iya. Nah, kasih Ibu. Iya, beliau mengeluh aja sebenarnya. Orang Sumatera Utara tapi punya solidaritas terhadap NTT. NTT itu kok tidak makmur ya? Padahal sumber daya alamnya kaya. Nah, nanti kita catat ini. Kenapa? Salah kelolanya di mana? Kalau tadi ada yang bilang ada korupsi di sana. Korupsinya ekstrim, miskinnya ekstrim, tapi pemerintah diem aja. Nanti kita lihat di mana masalahnya. Karena yang menangani ini tentu bidang PMK dan perekonomian kalau di tingkat mikro. Dia tadi singgung soft skill. Iya, soft skill. Kemudian Bapak yang dari Madura tadi, ternyata Rocky Gerung betul ya? Tapi kalau nebak saya Rocky Gerung salah terus. Dulu waktu saya pertama diangkat jadi Menko Polhukam, buat dia marah-marah, wah apa itu, enggak kapabel, enggak ini. Paling lama kalau ada reshuffle paling lama 8 bulan dia di reshuffle pertama katanya. Ini udah 4,5 tahun. Reshuffle sudah berkali-kali, saya enggak tuh. Itu saya bilang, Mas Rocky, Anda salah loh, saya kan hanya manas-manasi Anda biar bekerja, gitu aja jawabannya. Sama sekarang dia memprovokasi saya. Besok Pak Mahfud tuh takut debat dengan Mas Gibran karena dia anaknya presiden gitu. Memprovokasi, salah lagi dia bilang. itu sebenarnya Rocky Gerung tuh teman saya. Sehingga dia kalau bilang-bilang begitu tuh atas sepengetahuan saya sebenarnya. Nggak atas izin. Itu orang baik. Oleh sebab itu, jika Pak Mahfud terpilih jangan tinggalkan relawan. Karena saudara, sekarang ini kita menghadapi sebuah tiran, harus bersuara lantang. Saya rasanya tetap bersuara lantang sih. Saya kemana-mana berpidato, bicara kayak tadi, korupsi di mana-mana. Ngelihat ke udara ada pesawat, di sana ada korupsi pesawat udara. Lewat ke Departemen Kehutanan, korupsi di hutan. Naik kapal di laut, ada korupsi di Bakamla, ke lautan. Kemana ya? Nginjak tanah, ada korupsi mafia pertanahan. Lewat di rumah sakit ada korupsi obat-obatan. Banyak korupsi di sini. Saya selalu berbicara begitu. Apa masih kurang lantang? Itu. Jadi jangan khawatir, Pak. Putra Madura, Anda putra Madura, saya juga putra Madura. Lantang. Sebenarnya lantang itu biasa saja bagi orang Madura. Pak Didi, NTT dan Flores juga perlu punya pahlawan ya. Iya Pak, kemarin belum lolos. Kita sudah membawa Pak Franseda, tapi kan itu terbatas jatahnya. Bukan tidak memenuhi syarat, sudah memenuhi syarat. Tapi pemerataan daerah ini yang belum, kemudian yang sudah lebih lama diusulkan dan seterusnya. Mantan menteri kemarin ada 2, Pak Franseda dan Pak Mukhtar Kusumaatmaja, belum
belum disahkan sekarang tapi persyaratannya sudah terpenuhi. Tapi NTT sudah punya beberapa pahlawan ya. Salah satunya yang saya tahu Pak Herman Yohanes, itu kan pahlawan gitu. Nanti kita tambah lagi lah biar NTT tambah banyak yang menjadi monumen bagi bangsa Indonesia. Kalau penegakan hukum di NTT, penyelesaian kasus-kasus itu sebaiknya melibatkan ahli hukum lokal. Baik Pak, karena kadangkala yang nangani orang pusat ndak ngerti situasi daerah, ndak ngerti budaya, ndak ngerti kearifan lokal, tiba-tiba hukumnya sangat formal-formal dan mungkin lalu kolusi juga. Oleh sebab itu nanti bagus, tidak tertutuplah kemungkinan ahli hukum yang dari NTT. Pak Peter Sambut, negara harus hadir. Ya, negara harus hadir dan saya kira ada kita yang sekarang ini punya pikiran kebijakan, yaitu negara hadir dari pinggiran agar pembangunan itu tidak terpusat mulai dari luar. Perbatasan NTT saya sudah 2 perbatasan di sana hadir. Kemudian tentu proyek-proyek harus diperbanyak di sana. Ya, catatan saya juga human trafficking Pak, yang paling banyak itu dari NTT. Hampir setiap hari ada mayat pulang NTT. Negara tidak melindungi katanya, tapi memang ada mafianya Pak. Mafianya itu lintas negara, terkadang melibatkan aparat. Sudah kita tahu aparatnya, lepas juga sesudah diberitahu ini orangnya loh, lepas juga, akhirnya dipindah entah kemana, orangnya hilang. Nah yang begitu-gitu harus kita akhiri ke depannya, karena nanti rakyat tuh jadi korban terus gitu kalau dibiarin kayak gitu. Oke, saya kira itu sudah cukup ya. Silakan, minta maaf. Ya, silakan Prof. Saudara, 6 orang yang kedua, 5 orang yang pertama tadi. Jadi 11 ini sudah saya catat semua. Untuk Mbak Suryati Tambunan itu informasinya tidak jelas ya, dibius, dapat award, teman-temannya meninggal, sudah lapor enggak digubris. Kalau serius itu, saya ragu ini terjadi. Kalau Mbak Suryati serius, besok datang ke kantor saya. Ya, tapi harus bawa data yang jelas, data peristiwa di mana, tanggal berapa. Kalau alasannya saya tidak tahu tempatnya karena dibius kan susah juga. Ya, saya tidak tahu apa yang dilakukan karena saya dibius kan susah juga secara hukum membuktikan. Nah coba besok datang ke kantor saya, bisa nanti bertemu, tapi sesudah ini ya, sesudah tahun baru aja ya, bertemu dengan Pak Imam Marsudi. Catat, sesudah tahun baru. Ini acara kami sampai tanggal 31 penuh. Dibawa informasinya apa? Itu kalau betul terjadi itu kejahatan besar. Orang menculik orang, yang 3 dibunuh, yang 1 ketika lapor hanya ketawain. Gimana Mbak rasanya dibius? Enak enggak? Gitu. Itu enggak bagus tuh. Itu kejahatan kalau betul ya. Oleh sebab itu hukum itu perlu bukti, perlu data. Kalau pernah lapor kapan, tanggal berapa gitu, peristiwanya di mana, bukti yang tersisa apa, itu nanti bisa. Kemudian tentang Sumba Pak Maulos, Sumba terindah di dunia ya, intinya prioritaskan nanti masyarakat lokal. Setuju, tadi udah disampaikan oleh termin sebelumnya. Riau tentang TPPO, ya kami sekarang sedang menangani TPPO. Tidak mudah karena mafianya itu di mana-mana. Di imigrasi ada, di perhubungan ada, di kepolisian ada, di TNI ada, di daerah ada. Pokoknya banyak tuh mafianya berkaitan, karena tidak mungkin orang bisa dicuri tanpa izin dari lurah. Lurah nanti kan lewat kabupaten, lalu imigrasi, lalu departemen perhubungan. Itu kan semua berkaitan. Lalu keamanannya polisi dan seterusnya. Nah ini sekarang sejak tanggal 6 Juni kemarin kami membentuk satgas baru
itu sudah lebih dari 4.000 sekarang ini ditakat karena TPPO. Sudah lebih dari 4.000. Saya dapat laporan terus dari polisi, bagus perkembangannya, siapa dan siapanya. Tapi memang ada juga yang memang kelas kakap itu udah diketahui orangnya, diberikan, tidak ketangkap, katanya udah lari ke luar negeri lah, sudah menghilang lah, dan seterusnya dan seterusnya. Kan tidak mungkin polisi tidak menemukan itu. Menurut saya tidak mungkin lah, dengan alat yang seperti sekarang dan kemampuan seperti sekarang orang bisa menghilang begitu aja. Tetapi secara umum sekarang perkembangannya harus diakui bagus. Saya kira sistem informasi di Polri tentang berapa jumlah tindakan terhadap pelaku TPPO sekarang itu selalu diumumkan di media massa juga, dan kalau saya dapat laporan bulan ini sekian, tempatnya di sana dan seterusnya, itu sudah mulai bergerak lah untuk TPPO. Nanti kita kuatkan lagi. Kemudian ini Ketua Umum Pejuang Ganjar, beranikah Bapak memperjuangkan undang-undang perampasan aset? Sudah, kan saya yang ngajukan dan sekarang sudah di DPR. Sudah di DPR. Bulan Mei yang lalu sudah saya sampaikan suratnya resmi ke DPR. Nah sekarang bola di tangan DPR kan. Nah dorong aja ke sana masyarakat. Sudah. Gitu. Nah soal wewenang apa yang Pak Mahfud tidak miliki sehingga gini. Menurut undang-undang kementerian, Menko itu tidak harus ada. Menko itu dasarnya presiden untuk melaksanakan undang-undang. Kalau makanya Menko itu setiap periode berubah. Dulu Menko Kesra, kemudian berubah Menko Marves, Menko apa. Itu untuk mengkoordinir beberapa menteri. Wewenangnya itu atas perintah presiden mengkoordinir menteri. Memang di atas menteri biasa. Tetapi misalnya saya, ya, Menko Polhukam, bawahan saya TNI. TNI itu punya undang-undang sendiri yang memberi wewenang sendiri. Jaksa Agung ada undang-undang kejaksaan, polisi undang-undang kepolisian, undang-undang aparatur negara itu Menpan RB, semuanya tuh punya. Nah saya mengkoordinir. Nah kalau nanti Wapres itu bisa masuk ke situ, bisa gitu. Dari Indrapura, ya masalah tanker itu tadi Bu saya catat. Yang dari Alor, ya oke, masalah iya daerah terluar itu kan ada Atambua, Rote dan Alor ya. Oke Pak, saya catat, nanti saya kunjungi Alor. Untuk ke sana saya tidak harus jadi Wapres, nanti aja juga saya sudah ke sana kalau meskipun tidak jadi Wapres. Makasih Pak, karena tugas saya itu bagian saya itu datang ke pulau terluar tuh saya ketuanya. Jadi saya bisa datang kapan saja, tidak usah nunggu pemilihan presiden juga bisa kalau tidak sibuk. Terima kasih ya, terima kasih. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Kita sudah mengakhiri dialog, aspirasi sudah disampaikan ya. Dari dialog ini analisis yang mengatakan bahwa 60% masalah negara ini bisa selesai kalau penegakan hukum dilakukan dengan benar, terbukti ternyata, terindikasi sekali ya. Jadi kita harapkan, dan hanya paslon nomor 3 yang pasangannya mempunyai pengalaman, kompetensi, integritas dan pengalaman dalam bidang hukum ya. Yang lain tidak. Jadi kita percaya bahwa hanya pasangan nomor 3 yang akan mampu menegakkan hukum yang benar sehingga 60% dari masalah Republik ini bisa terselesaikan. Bukan hanya korupsi. Ganjar Mahfud menang, menang, menang. Ganjar Mahfud menang, menang, menang. Berdiri, kita ajukan salam 3 jari.